Walaupun 2 tahun belakangan ini gue banyak nge-review mouse yang bisa dibilang high-end di channel gue, tapi tetap aja mouse Fanatec Aria XD7 ini menjadi mouse favorit gue dengan alasan yang sangat subjektif, yaitu karena shape-nya yang berbentuk egg-shape. Tapi buat gue yang bisa dibilang lumayan berumur dan nggak punya bakat e-sport, sedikit peningkatan di periferal yang gue pakai, ya walaupun mungkin ini lebih ke arah sugesti ya, bisa meningkatkan performa gue ketika main game, terutama game yang berbasis FPS kompetitif misalnya Apex Legends. Jadinya daily driver mouse gue pindah ke Helios 2 Pro S yang tentunya punya bobot yang lebih ringan dengan MCU dan polling rate yang juga lebih tinggi. Sampai akhirnya Fanatec kabarin gue bahwa mereka akan ngerilis Fanatec Aria 2 dan Fanatec Aria 2 Pro. Fanatec Aria 2 dan Aria 2 Pro punya beberapa fitur unggulan yang ngebuat kedua mouse ini jauh lebih baik dibandingin versi sebelumnya, dimana sekarang bobotnya itu cuma 53 gram aja. Kemudian MCU-nya juga di-upgrade, dan karena MCU-nya di-upgrade, sekarang Fanatec Aria 2 Pro ini bisa punya polling rate sampai 8K kayak di Helios 2 Pro S. Dan gak hanya di wired aja, untuk Aria 2 ini 8K-nya juga bisa di wireless mode. Untuk pricing-nya sendiri, Fanatec Aria 2 ini dibanderol dengan harga 599.000 aja, sedangkan yang Fanatec Aria 2 Pro dibanderol dengan harga 1 jutaan aja. Gue akan bahas lebih detail nanti ketika mouse-nya gue bongkar seperti biasa, tapi sebelumnya kita akan lihat dulu untuk isi paket penjualan di masing-masing mouse ini. Untuk Fanatec Aria 2, kalian bisa lihat beberapa fitur utamanya di bagian depan dan spesifikasinya di bagian belakang dusnya. Dusnya sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu dus luar yang nggak terlalu tebal dan dus dalam berwarna hitam yang di bagian atasnya itu ada foam untuk nahan mouse-nya biar nggak geser-geser dan lebih aman ketika dikirim-kirim. Di dalamnya tentunya ada mouse Fanatec Aria 2, kemudian ada aksesoris box yang isinya kata sambutan dari Cofandi, kartu garansi, manual book yang sekarang lebih simpel dan mudah dibaca, grip tape, PTFE MOSFET, PTFE.fit, dan kabel USB-C yang udah terpasang extension sekaligus wireless dongle-nya. Sedangkan untuk yang Aria 2 Pro, tampilannya mirip dengan dus Aria 2 non Pro, tapi ada tambahan tulisan Pro di bagian paling atas dan gambar dongle 8K di bagian kanan bawahnya. Dusnya cuma satu bagian aja, tapi dia pakai hard case, jadi kelihatan lebih premium dan tentunya lebih secure. Dan sama kayak versi 2 biasa, di bagian atasnya itu juga ada foam untuk mencegah mouse-nya bergeser dan terbentur ketika dalam proses pengiriman. Isinya juga sama persis dengan Fanatec Aria 2 biasa, yaitu ada mouse Fanatec Aria 2 Pro dan aksesoris box yang berisi kata sambutan, kartu garansi, manual book, grip tape, PTFE MOSFET, PTFE.fit, dan kabel USB-C yang udah terpasang dengan dongle 8K-nya. Seperti biasa udah gua bongkar mouse ini untuk ngasih lihat ke kalian dalemannya seperti apa, dan seandainya suatu hari kalian pengen ngebongkar mouse ini entah untuk ngeganti switch-nya atau ngeganti encodernya, mudah-mudahan video ini bisa ngebantu kalian dan bisa jadi guideline supaya ngebongkarnya jadi lebih gampang. Untuk ngebuka mouse ini, pertama gua tutup dulu bagian optical sensornya pakai teflon tape supaya nggak terkena panas ketika gua nge-hair dryer fitnya. Selanjutnya buka dua baut di bagian atas dan dua lagi di bagian bawah mouse ini. Untuk melepas top shell-nya cukup congkel dari bagian buntut mouse-nya, lalu geser pakai pick plastik ke arah depan sampai dua klip di sisi tengah dan depannya terbuka, dan lakuin juga untuk sisi sebelahnya. Setelah itu tinggal tarik kabel side button dan juga kabel baterainya. Simpel banget kan? Memang untuk ngebongkar mouse Fanatec Aria 2 ini menurut gua termasuk simpel. Dan gua akan bahas persamaan dan perbedaan antara kedua mouse ini berdasarkan part-part yang ada di dalamnya, sekaligus gua akan sebutin kelebihan dan kekurangannya. Jadi langsung aja untuk persamaannya. Pertama, untuk top dan bottom shell dari Aria 2 dan Aria 2 Pro ini sama persis. Desainnya itu one piece, nggak bolong-bolong dan nggak bisa dilepas kayak di Aria pertama, yang ngebuat mouse ini bobotnya bisa berkurang sampai 6 gram jadi 53 gram aja. Kemudian untuk coating dari kedua mouse ini juga udah di-upgrade pakai coating yang lebih bagus dengan feel yang lebih enak dan lebih grippy seperti yang dipakai di Fanatec Helios 2 Pro S yang baru aja dirilis sekitar 4 bulan lalu. Untuk switchnya sendiri, keduanya pakai switch yang sama, yaitu Huano Transparent Blue Shell Pink Dot atau TBSPD dengan daya tahan 80 juta kali klik, yang juga udah dipakai di Aria pertama, batch kedua, dan juga di Helios 2 Pro S. Ketiga, untuk sensor yang dipakai juga sama-sama pakai sensor PAW3395 yang sebenarnya juga udah dipakai di Fanatec Aria pertama,
kemudian juga dipakai di Phanteks Helios 2 Pro S. Encodernya pun juga sama, dia pakai f-switch brown dengan ukuran 13 mm. Yang ini juga dipakai juga di Phanteks Helios 2 Pro S. Dan untuk sisanya switch-switch lainnya itu juga sama persis, kayak pakai Huano Blue Dot untuk scroll buttonnya dan micro switch putih untuk DPI button dan Bluetooth connection di bagian bawah mouse-nya. Selanjutnya untuk perbedaan antara kedua mouse ini. Yang pertama untuk dongle-nya, karena Aria 2 Pro ini punya polling rate sampai 8K, dia itu pakai dedicated wireless dongle kayak yang dipakai Helios 2 Pro S. Sedangkan Aria 2 ini punya polling rate maksimal di 1K dan dia pakai USB dongle biasa yang bisa langsung dipasang baik itu di PC, di laptop, di TV atau misalnya di Android pakai adapter, atau dipasangkan ke USB adapter yang disediain supaya posisinya itu bisa lebih dekat sama mouse-nya. Kemudian untuk brandingnya, pertama logonya itu kalau misalnya yang Phanteks Aria 2 itu logonya pasti warnanya hitam, sedangkan untuk yang Aria 2 Pro dia itu logonya warnanya pasti silver. Kemudian untuk stiker di bagian bawah mouse-nya, yang Phanteks Aria 2 Pro punya logo Pro di samping logo Aria 2-nya, sedangkan yang Aria 2 biasa ya tentunya nggak ada logo Pro-nya. Dan untuk scroll wheel-nya untuk yang Aria 2 itu pasti berwarna hitam, sedangkan yang untuk Aria 2 Pro scroll wheel-nya itu ngikutin warna dari mouse-nya sendiri. Nah, yang paling ngebedain antara Phanteks Aria 2 dan Aria 2 Pro adalah penggunaan MCU-nya. Untuk Aria 2 itu dia pakai MCU COM-X-Tech CX52850 Plus yang support sampai 1K pulling rate-nya, sedangkan Phanteks Aria 2 Pro pakai MCU Nordic 52840 yang udah support polling rate sampai 8K baik itu di wired mode atau di wireless mode. Perbedaan MCU ini juga ngaruh di latensi tes yang udah dilakuin oleh pihak Phanteks dan hasil datanya udah dikirim ke gua. Untuk di Phanteks Aria 2 yang non pro dia pakai COM-X-Tech tadi, dia itu punya latensi itu sampai 2,4 milisecond di pulling rate 1K. Sedangkan untuk yang pakai Nordic 52840 sama-sama pakai pulling rate 1K tapi latensinya itu bisa sampai 1,2 milisecond yang artinya lebih baik lagi dari sisi performa latensinya. Sisanya kalian bisa lihat aja di layar kalian untuk latensi tes dengan polling rate yang berbeda di Phanteks Aria 2 Pro. Kemudian ada hal kecil yang gue lihat ketika ngebongkar PCB dari kedua mouse ini, dimana untuk Phanteks Aria 2 antenanya itu warnanya silver, sedangkan di Phanteks Aria 2 Pro antenanya warnanya itu gold plated. Jadi asumsi gua untuk penangkapan sinyal kayaknya mungkin bakalan lebih bagus yang di Aria 2 Pro. Tapi itu asumsi aja karena gua nggak punya datanya sebagus apa, selisihnya berapa senti atau berapa meter. Tapi untuk supaya kalian tahu aja bahwa antenanya itu di yang Aria 2 pakai silver, di Aria 2 Pro pakai gold plated. Kemudian yang terakhir gua akan bahas softwarenya. Walaupun secara tampilan bisa dibilang sama, tapi karena MCU-nya berbeda, otomatis engine yang dipakai juga akan berbeda. Tapi dibuat sedemikian rupa sehingga user interface-nya itu sama antara Phanteks Aria 2 dan Aria 2 Pro seperti yang kalian lihat di layar. Softwarenya sendiri mirip dengan software di Helios 2 Pro yang punya 4 tab utama, yaitu Home tab untuk ngatur keybind, debounce time, dan juga untuk profiling mouse-nya. Kemudian ada mouse setting tab untuk ngatur DPI, polling rate, fitur sensor seperti high performance dan low performance mode. Kemudian ada lift off distance, kemudian ada peak performance, ada ripple control, angle snapping, dan motion sync, dan juga DPI like effects untuk ngatur efek LED yang sekarang ada di bagian depan mouse Phanteks Aria 2 dan Aria 2 Pro. Selanjutnya ada tab makro yang jujur aja gue sendiri nggak pernah pakai. Dan untuk yang tab terakhir ada software tab untuk ngatur bahasa, update mouse, pairing dongle, sleep mode, long distance mode ketika menggunakan koneksi wireless, dan beberapa settingan lain yang berhubungan dengan Windows. Nah, yang membedakan di sini adalah untuk Phanteks Aria 2, polling rate yang disetting maksimal di 1K, baik wireless maupun wired mode. Sedangkan untuk Aria 2 Pro bisa sampai 8K, baik di wired dan juga di wireless mode. Kemudian untuk Aria 2 Pro ketika menggunakan mode wireless, di bagian software tab itu kita bisa pilih salah satu fungsi LED di dongle 8K-nya, seperti berubah warna tergantung dari pulling rate-nya, kemudian berkedip merah ketika baterai mau habis, atau berubah warna sesuai dengan battery health yang tersisa di mouse-nya. Oke, jadi gue udah jelasin perbedaan dan persamaan antara Phanteks Aria 2 dan Phanteks Aria 2 Pro, sekaligus apa aja yang di-upgrade jika dibandingkan dengan Phanteks Aria yang pertama.
Untuk grip style dan lain-lain kalian bisa cek aja di video unboxing Phanteks Aria gue yang udah gue tayangin 2 tahun lalu. Tapi yang pasti untuk gripnya itu lebih cocok ke arah claw grip, fingertips atau hybrid. Jadi antara claw dan fingertips itu digabung, itu cocok di kedua mouse ini dengan panjang tangan yang ideal itu 17 sampai 20 cm. Nah, kalau ditanya ke gua apakah Phanteks Aria 2 dan Aria 2 Pro ini worth it apa enggak, tentunya dengan sangat subjektif gua akan jawab worth it karena memang gua suka banget sama X-Shape-nya. Tapi kalau misalnya kalian tanya ke gua secara objektif, gua selalu bilang bahwa mouse itu bukan semerta-merta hanya bisa dilihat berdasarkan spek dan harganya, tapi lebih ke grip stylenya. Kalau kalian cocok sama satu mouse, entah itu speknya mau cuman pakai 3311 kek atau pakai 3950 kek, tapi kalau misalnya kalian itu udah ngerasa cocok sama mouse-nya, berapapun beratnya, menurut gua itu adalah mouse yang terbaik buat kalian. Nah, sebenarnya Phanteks udah ngasih opsi nih ke kita. Kalau kalian suka yang X-Shape kayak gua tentunya milih Phanteks Aria 2 Pro ini karena shape-nya gua suka, bener-bener gua suka, kemudian speknya udah ditingkatin dibandingin dengan versi yang pertama. Tapi kalau kalian nggak suka sama shape yang X-Shape kayak gini, Phanteks udah ngasih opsi juga, dimana dia udah ngerilis Phanteks Helios 2 Pro S yang shape-nya ini bisa lebih ke claw dan juga ke palm grip. Jadi memang secara shape memang berbeda dengan fitur yang mirip-mirip, balik lagi ke gripnya kalian suka yang mana. Nah, kalau misalnya ditanya antara Phanteks Aria 2 dan Aria 2 Pro, gue bakal pilih yang mana? Tentunya gue bakal pilih yang Aria 2 Pro. Sesimpel karena si Aria 2 Pro ini udah pakai MCU dari Nordic 52840 yang memang widely used worldwide, seluruh dunia udah pakai untuk high-end mouse-nya. Dengan hasil tes yang tadi bisa kalian lihat bahwa dengan menggunakan MCU yang berbeda, dengan polling rate yang sama, si Aria 2 Pro ini punya latensi yang lebih rendah dibandingin dengan yang Phanteks Aria 2 biasa. Walaupun sebenarnya menurut gua, buat gua sendiri dengan PC gua yang mungkin masih mid-range lah jatuhnya, polling rate yang sampai 8K itu menurut gua belum bisa dipakai juga buat gua ya, terutama karena setelah gua tes pun, dan kalian bisa lihat hasil tesnya di video Phanteks Helios 2 Pro S, bahwa PC gua aja cuman mampu di 2K ya. Kalau udah di atas 2K, di 4K udah mulai agak rada-rada melambat, apalagi di 8K PC gua nggak kuat karena ada bottleneck di CPU karena polling rate mouse yang terlalu besar. Jadi gua mostly sebenarnya pakai Helios 2 Pro S pun itu maksimal di 2K atau gua pakai di 1K aja sebenarnya udah cukup, asalkan MCU-nya juga udah bagus dan latensinya otomatis jadi lebih rendah. Tapi kalau misalnya budget kalian itu terbatas, kalian bisa pilih yang Phanteks Aria 2 biasa aja. Karena ini harganya cuma 600.000 yang menurut gua cukup murah untuk top tier gaming mouse dengan sensor 3395, walaupun dia masih 1K. Tapi kalau misalnya kalian cuma punya budget 600.000 dan 1K aja sebenarnya juga udah cukup, menurut gua kalian bisa pilih yang Aria 2 aja. Terutama kalau misalnya kalian belum punya Phanteks Aria yang XD7V1 yang versi pertama, kalian bisa langsung masuk ke yang Phanteks Aria 2 ini. Tapi kalau memang kalian punya budget sekitar 1 jutaan lebih ya, tentunya kalian bisa pilih yang Aria 2 Pro. Terus kalau ngebahas kekurangannya, mungkin dari tadi gue bahas kelebihannya terus ya. Gue nemuin satu kekurangan di mouse Phanteks Aria 2 dan Aria 2 Pro, yaitu coatingnya yang walaupun enak, grippy, tapi kalau kena minyak dari tangan kita, kalian bisa lihat ini berbekas dan benar-benar kelihatan banget. Jadi bisa dibilang fingerprint and oil magnet, terutama untuk yang warnanya hitam. Gue coba di warnanya putih cukup aman, walaupun kalau kena bayangan lampu itu dia tetap kelihatan berminyaknya, tapi di hitam itu agak lumayan parah. Walaupun bisa dibersihin, bisa dilap jadi bersih juga, tapi kalau kalian ada bakat-bakat yang perfeksionis gitu, nggak suka ngeliat yang kotor-kotor, kalian jangan pilih yang warna hitam. Atau kalau mau tetap hitam ya pakein aja grip tape di mouse ini. Jadi menurut gue kekurangannya itu. Dan finally, kalau misalnya kalian memang nggak ada budget sampai 600.000 apalagi 1 juta lebih, tapi pengen punya mouse dengan X-Shape-nya Aria, solusinya gimana? Tenang aja, karena sekarang udah ada versi ekonomis dari Phanteks Aria pertama, yaitu Phanteks Aria E.
Yes, ini adalah Fantech Aria versi ekonomis dengan sensor PAW3311 yang dibanderol dengan harga 399.000 aja. Tapi gue nggak akan bahas di sini karena gue akan langsung kasih lihat ke kalian performanya gimana ketika gue main game Apex Legends di Instagram Reels gue. Jadi kalau penasaran langsung aja cek ke IG gue untuk melihat performa dari si Fantech Aria ini. Dan seperti biasa, gue tutup video ini dengan gaming test Apex Legends dengan kedua mouse Fantech Aria tadi. Mudah-mudahan kalian bisa enjoy ngeliat videonya sekaligus untuk ngeliat performanya seperti apa. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At the ready. Things close. The enemies are shooting at me. Kill confirmed. Need to restock. Cracked an enemy shield. Double time enemy. Hold out. Taken down. 4 enemies down. 1 minute. Rings near. Loading. Kill confirmed. Another. Fire. I am down. I got the hostile. Enemy shield. Time enemy. Reloading. Enemy. Need a medic. You are the Apex Champions.